Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Helmi Mikfaja SAG selaku dosen pengampu mata kuliah Logika Dasar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Logika Dasar dengan judul materi predicable. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Selvi Nur Safitri dari kelas C Prodi Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 12210100096. Predicable adalah nama jenis-jenis predikat dalam hubungannya dengan subjek, guna mengetahui makna suatu kalimat dengan tepat. Maka, seseorang harus mengetahui adanya subjek predikat atau predicable. Aristoteles dalam Posterior Analistik bahwa ada 5 jenis predicable, yaitu genus, spesies, differentia, proprium, dan accidens. Masing-masing predicable ini memainkan peran penting dalam menentukan makna suatu definisi. Genus atau jenis. Genus merupakan pengklasifikasian kelas yang paling kecil menurut Aristoteles. Genus adalah term yang menyatakan hakikat suatu barang tetapi sebagian saja, belum melukiskan hakikatnya yang sempurna. Misalnya, kerbau, ikan, gajah, manusia adalah berbeda, tetapi semua memiliki sifat persamaan, yaitu sifat kebinatangan. Jadi, kata binatang adalah jenis. Spesia atau kelas. Spesies merupakan term yang menunjukkan hakikat yang berlainan tetapi sama-sama terikat dalam satu genus. Misalnya, kerbau, ikan, gajah, manusia adalah spesiesnya, sedangkan genusnya adalah binatang. Genus dan spesies. Genus dan spesies merupakan dua term yang saling berhubungan. Genus merupakan satu kelompok yang tersusun dari beberapa spesies. Misalnya, binatang adalah genus, manusia adalah salah satu spesiesnya. Suatu genus dapat menjadi spesies baru terhadap genus yang lebih besar. Misalnya, binatang adalah spesies dari genus makhluk. Begitu pula, suatu spesies dapat menjadi genus baru terhadap suatu spesies yang lebih kecil. Misalnya, manusia merupakan genus dari spesies manusia purba. Diferensia atau sifat pembeda. Diferensia atau sifat pembeda adalah term yang membedakan satu hakikat dengan hakikat lain yang sama-sama terikat dalam satu genus. Diferensia yaitu ciri yang membedakan suatu spesies dari spesies-spesies yang lain dalam lingkungan genusnya. Ciri ini merupakan substansi yang hanya dimiliki oleh suatu spesies tertentu dan tidak dimiliki oleh spesies-spesies yang lain. Misalnya, manusia adalah hewan yang berpikir, binatang adalah genus, manusia adalah spesies dari binatang. Berpikir adalah ciri dari term manusia. Artinya, substansi berpikirlah yang membedakan spesies manusia dari spesies-spesies yang lain dalam lingkungan genus binatang. Apabila telah hilang ciri berpikir pada seorang manusia, berarti telah hilang substansi pada orang itu. Profia atau sifat khusus. Proprium merupakan term yang menyatakan sifat hakikat dari suatu spesies sebagai akibat dari sifat pembeda yang dimilikinya. Sifat pembeda yang dimiliki manusia adalah berpikir. Dari sifat berpikir inilah timbul sifat-sifat khusus seperti membentuk pemerintahan, membuat lembaga, belajar, berpakaian, dan berkebudayaan. Proprium tidak merupakan substansi, tetapi proprium hanya dapat melekat pada substansi karena proprium hanya merupakan akibat yang timbul dari diferensia atau sifat pembeda. Contoh, belajar. Belajar merupakan proprium dari manusia, dan belajar merupakan akibat yang timbul dari manusia yang berpikir. Artinya, selain manusia tidak dapat belajar, karena yang selain manusia tidak dapat berpikir. Accidentia atau sifat umum. Dan yang terakhir ada accidentia, atau disebut sifat umum. Accidentia adalah term yang menunjukkan sifat yang tidak harus dimiliki
oleh suatu spesies, seperti gemuk, kurus, dan lain-lain. Asidensia di samping tidak merupakan substansi, juga bukan merupakan monopoli dari suatu substansi. Misalnya, manusia itu berambut, namun yang berambut tidak hanya manusia. Seandainya manusia tidak berambut, ia tidak kehilangan substansi kemanusiaannya. Batas konotasi. Pengertian suatu subjek cukup dengan menyebut sekedar sifat yang menunjukkan pengertiannya. Jadi, tidak usah menyebut propria dan asidensianya, tetapi cukup genus dan diferensianya secara tepat. Dengan jenis, kita telah dapat mengetahui golongan mana subjek tersebut dimasukkan. Dengan sifat pembeda, kita dapat membedakan subjek tersebut dengan subjek lain yang terikat dalam golongan itu. Karena itu, pengertian manusia cukup manusia adalah binatang yang berpikir. Karena sifat inilah yang penting, kita tidak perlu menyebut sifat lain seperti berdagang, belajar, membuat lembaga, juga sifat seperti kaya, gemuk, keriting, dan lain-lain. Batas denotasi. Batas konotasi dan denotasi adalah spesies, yakni jenis yang telah dihadirkan sifat pembedanya. Karena keduanya menggunakan spesies sebagai batas, maka antara konotasi dan denotasi terjadi perbandingan terbalik, yakni semakin bertambah pengertian yang membentuk konotasi, semakin kuranglah kesatuan yang dicakup denotasi dan sebaliknya. Semakin kurang pengertian yang membentuk konotasi, semakin luaslah kesatuan yang dicakup denotasi. Perbandingan antara konotasi dan denotasi terjadi apabila konotasi daripada term tersebut jelas dan bukan term tunggal. Term Himalaya tak akan terbalik meski konotasinya menjadi Himalaya yang tinggi dan bersalju. Tambahan haruslah bukan sifat kekhususan. Contoh, manusia menjadi manusia berbudaya. Hukum perbandingan terbalik antara konotasi dan denotasi harus hanya digantungkan atas konotasi saja, tidak boleh atas denotasi. Perbandingan itu terjadi hanya pada term universal yang dapat dibagi secara menurun, dapat dibagi menjadi division dan subdivision. klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan barang yang sama dan memisahkan dari yang berbeda menurut spesiesnya. Contoh, penjual buah menyusun dagangannya dengan beberapa cara, antara lain berdasarkan harganya, berdasarkan ukurannya, ataupun berdasarkan buah yang sejenis. Ada dua macam cara membuat klasifikasi, yaitu dengan pembagian dan dengan penggolongan. Pembagian adalah membagi suatu genus atau genera kepada spesia yang dicakupnya. Pembagian. Pembagian merupakan analisis denotasi, sedangkan definisi merupakan analisis konotasi. Jadi, pembagian merupakan penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu genus kepada spesianya. Patokan dalam pembagian. Yang pertama, pembagian harus didasarkan atas sifat persamaan yang ada pada genus secara menyeluruh. Spesianya merupakan perubahan tertentu dari sifat persamaan itu. Contoh, pembagian dari bidang data, antara lain segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Namun, jika kita membaginya dalam belah ketupat, bujur sangkar, maka pembagian tersebut tidaklah berdasarkan sifat yang ada pada genus secara menyeluruh, melainkan hanya perubahan tertentu dari segi 4. Pembagian yang berdasarkan sifat ada pada genus secara menyeluruh adalah pembagian yang dalam bahasa Latin disebut fundamentum divisionis. Syarat ini menjamin agar pembagian itu dapat menghasilkan spesia yang langsung di bawah genusnya. Yang kedua, setiap pembagian harus berlandaskan satu dasar saja. Pembagian yang berlandaskan lebih dari satu dasar akan menghasilkan spesia yang simpang siur. Contohnya,
Pembagian manusia menjadi manusia berkulit putih, manusia Arya, manusia penyabar. Dalam contoh tersebut, terdapat 4 macam dasar pembagian, yaitu warna kulit, ras, regional, dan sifat dari manusia. Pembagian yang benar harus dengan salah satu dasar saja, sehingga tidak menghasilkan spesies yang simpang siur. Yang ketiga, pembagian harus lengkap, yakni harus menyebut keseluruhan spesies yang dicakup oleh suatu genus. Hal ini terkadang sulit dilakukan karena sangat bergantung pada keluasan pengetahuan kita atas kelompok barang-barang. Pembagian dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan pembagian menurut logika. Misal, pembagian daging menjadi irisan kecil-kecil, pembagian roti ke dalam potongan-potongan. Bukanlah pembagian logika, karena bukan pembagian dari genus kepada spesiesnya. Pembagian dikotomi. Pembagian dikotomi adalah pembagian suatu genus kepada spesies yang dicakupnya dengan cara mengelompokkan menjadi 2 golongan yang dibedakan atas ada dan tidak adanya kualitas tertentu. Dikotomi diambil dari bahasa Latin dikotomia, artinya pembagian secara dua-dua dan berpasang-pasangan. Dalam bahasa Arab disebut sunaiyah. Metode ini masih dianggap berguna sebagai suatu cara membuat klasifikasi. Terkadang kita secara tidak sadar telah melakukan pembagian dikotomik, seperti ketika dalam suatu pengelompokan. Manakala pembagian lebih lanjut sudah tidak mungkin lagi, maka kita kelompokkan ke dalam kelompok aneka ragam, sebagai kelompok yang tidak diketahui. Dari pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa predicable adalah pengertian yang merujuk hal yang ada pada diri sendiri, tidak tergantung pada yang lain dirinya. Dalam pembahasan predicable, di dalamnya terdapat genus, spesies, diferensia, propium, dan accidentia. Genus dan spesies bisa dikatakan bahwa keduanya saling berhubungan. Contohnya, binatang adalah genusnya, sapi, kerbau, rusa, dan lain-lain adalah spesiesnya. Diferensi adalah sifat pembeda yang membedakan antara spesies yang satu dengan spesies yang lain. Propium adalah sifat yang khusus yang dimiliki suatu spesies, sedangkan accidentia adalah sifat kebetulan sebagai predikat yang tidak bertalian dengan hakikat diri sehingga tidak dimiliki oleh seluruh anggota golongan. Sekian materi predicable yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.